masih bagus banget cuma dipakai sekali 2 kali, itu gue paksa harus pakai itu, lu nggak harus beli baru gitu. Terus kayak gitu udah tahan dulu nih kayaknya nih. Iya. Tahan dulu gitu loh, karena kan keinginan itu pengen beli saat itu kan. Kalau anak-anak kita pun ngalamin gitu, tahan dulu barang seminggu 2 minggu, udah kamu rasain tuh gimana, apakah keinginan itu masih ada, kualitasnya nggak bener. Iya. Mau bahas apa? Berasa nggak sih kalau anak sekarang itu lebih boros ya? Boros. Lebih boros, lebih konsumtif gitu, berasa nggak sih? Segala-gala beli, ya gampangin kayaknya ya untuk beli-beli gitu. Menurut kamu gimana? Kamu gitu gak sih? Iya sih, anakku juga berasa gitu loh. tapi nanti beli aja, mau nanti ini aja lah ya. Beli itu loh kan masih ada. Nah gitu kayak Ini gampang banget ya untuk memutuskan udah segera beli, padahal masih ada nih barangnya. kayak zaman dulu kita tuh harus diirit-irit gitu ya. Maksudnya kayak zaman dulu kan habisin dulu yang ada gitu ya. Kalau sekarang tuh udah dikiranya beli gitu. Jadi kita ngerasa kayak lebih konsumtif ya. Iya. Banyak mau gitu BM. Iya tuh kalau udah BM Lingkungannya berbeda. BM sebelah. BM 11. Banyak mau. Pengen banget makan seblak gitu. Yang gue lagi BM nih. Iya. Video ini. Oh iya. Ya mungkin karena banyak gitu ya. Satu kalau anak-anak ini ngomong ABG ya. Ngomong ABG itu kan banyak tempat tongkrongan. Jadi hari Senin nongkrong di tempat ini. Hari Selasa nongkrong Buatin schedule sampai kayak gitu. Buat zaman dulu kita nongkrong di mana? Depan sekolah. Di sekolah, di rumah, di teras rumah teman, pindah-pindah. Itu juga paling apa yang punya tuan rumahnya kayak itu Indomie nyiapin. ya kan kayak gitu kan. Aneh-aneh. Jadi ya karena ya itu jadinya kita jadi ternyata kayak emang konsumtif banget sih sekarang apa-apa. Mungkin satu karena tingkat orang tua pendapatan apa mungkin bisa lebih baik ya. Jadi anak sudahlah nih kamu dikasih ini aja biar tenang, biar kan Iya, rewel gitu. tapi akhirnya kita mengajarkan itu Menggampangkan sesuatu. ya. Kayaknya mungkin orang tuanya satu mungkin kan orang tua pekerja gitu ya, yang dua-duanya itu jadi ngeremnya itu biar cepet jadinya yaudah deh beli aja Nggak mau ribet. Ya karena kadang waktu nggak ada, nanti takutnya udah habis, nggak sempat beli, makanya ini sebelum habis beli dulu aja gitu. Ya Ternyata itu gitu. nggak kayak ikan gitu loh, kayak mereka udah cepat aja dapat gitu. Kayak dulu kita mau beli apa kan usaha jalan kaki dulu gitu kan, mikirin dulu kesana naik apa, ada gitu loh persiapan untuk menginginkan sesuatu. Kalau sekarang kan tinggal buka HP, marketplace apa nih yang mau gitu. Langsung klik cicit. Nah iya. Ya, kalau mau ngomongin di pendidikan nih sekolah gitu, sekarang juga kayak prakarya apa segala macem itu semua beli loh. Iya kan, maksudnya yang jarang banget ada yang dari bahan-bahan gitu loh. Udah maksudnya masih ada gitu. tapi jarang banget. Biasanya tuh bahannya tuh yang beli gitu. Jadi ya karena mempermudah sih menurut aku, lebih dari sisi kepraktisannya, makanya itu. Nah ini yang negatif Instan juga nggak jelek-jelek amat. Menurut aku ya, kalau nggak jeleknya adalah ya membuat orang jadi berpikir, jangan kita nggak usah repot, kita yang prinsip aja. Mungkin aku ngeliatnya dari situ, tapi jeleknya adalah kalau konsumtif akhirnya berlebihan tuh. Yang kadang-kadang nggak bisa direm kan gitu, nggak tahu kondisinya dia mampu apa enggak. Nah itu dia jadinya negatif itu apa ya, jadi kayak memaksakan menginginkan sesuatu tapi dia nggak mampu, kan caranya jadi salah tuh untuk dapetin itu. Banyak sih jadinya ya, negatif positif ya gitu. Secara dunia ini serba instan, teknologinya gampang, tapi pasti ada sisi buruknya sih menurut tahu gitu. Kembali lagi nih anak-anak dikasih paham, anak-anak supaya kayak gitu. Tegak menurut aku sih anak-anak dikasih paham ya, tetap diingatkan, tetap disadarkan bahwa ya nggak semudah itu kamu misalnya membeli sesuatu, nggak semudah itu kamu misalnya tinggal klik marketplace atau ojek online tuh yang gampang banget untuk milih apa aja. Dan nggak setiap BM banyak mah itu diiyakan. Jadi kayak banyak mau jangan selalu kontrol, kontrolnya. Nah itu. Tapi artinya kita tetap dan uangnya siapa yang punya? Orang tua gitu kan. Jadi kita yang kontrol, kita yang memutuskan. Tiba-tiba anak emang aku punya duit sendiri atau jual ini. Kayak gitu. Tetap diingatin sih menurut aku ya. Jangan mentang-mentang anak udah punya uang nih, dia jadi perlu belajar kali ya. Cara gimana ngatur finansialnya kan
dia sebenarnya dia belajar nggak sih dari kecil gitu kan ngatur gimana berhemat, gimana tidak bergaya hidup apa ya berjoran gitulah Sesuai istilahnya. kemampuan. Kemampuan Tapi emang kemampuannya emang besar. kalau kemampuan besar Ya nggak apa-apa. ya gitu nah sesuai. Tapi maksudnya tetap lo anak-anak tuh kayaknya kita latih gimana caranya mengontrol pemasukan pengeluaran seandainya nanti kan nanti dia belajar sih. Iya. Sekolahnya anak sekarang di sekolah-sekolah juga diajarin kok berjualan gitu. Ada Transaksi gitu ya. beli. Ada hari di mana mereka jualan-jualan, ada marketing. Iya. Jadi di situ sebenarnya ada latihan sih. Mana kayak nanti modalnya segini nih aku keluarin ke di bisnis Mereka ada berapa. hitung-hitungannya jadinya, jadi paham. Nanti dapat untungnya berapa. Ya, aku rasa kan udah diajarin. Jadi Ya. memang benar ya mengatur keuangan itu diterapkan sejak dini itu benar. Iya, tapi gimana ya untuk mendeteksi anak dari pola konsumtif ini terus? Ibunya jangan Ibaratnya itu orang gampang. Ibunya jangan lingkungan sulit sih ya. Lingkungan belum kayak media sosial itu influencer kan. Kalau ngikutin anak kita udah ngefans sama itu udah diikutin aja gayanya segala macam diikutin gitu. Emang susah ya. Semuanya. iya berarti kan konfliknya. Kalau dapet ibunya yang modelnya belanja ya udah head Misalnya memasukkan hal tidak sesuai dengan misi iya masukannya dia gitu Iya. kan. itu yang agak repot. Terus pola konsumtif ini menurut aku juga ngebatasinnya gimana? Apakah kamu anak kamu nggak bisa lihat medsos? Nggak bisa. Gak bisa sih. Kasih paham aja anak-anak gitu. Kita tetap udah kembali lagi tugas orang tua. Maksudnya kayak aku pengen ini terus kita lihat dulu barangnya kan maksudnya harga segini barangnya segini. Nah, kalau worth it ya nggak apa-apa gitu kan dan punya gitu dan untuk bermanfaat lah itu barang jadi kayak harus lebih bisa memilah kasih contoh suruh mereka bisa memilah mana yang dibutuhkan sama mana yang keinginan gitu. Kalau aku contohnya kayak gini, misalnya anakku pengen jaket kayak gitu kan, terus udah tahan dulu, ya, tahan dulu gitu loh, karena kan keinginan itu pengen beli saat itu kan, kalau anak-anak kita pun ngalamin gitu, tahan dulu barang seminggu, 2 minggu, udah kamu rasain tuh gimana, apakah keinginan itu masih ada, kualitasnya nggak bener. iya, apa aja itu barang, harga yang segitu. cuman karena dia pengen, ini ngomong diskon nah itu perdebatannya di situ, kadang kan orang tua males debat ya udah deh terserah akhirnya begitu, cuman nanti kalau tunggu seminggu lagi dia naik loh man. iya, cuman di situ kan banyak pembelajaran ya menurut aku dia bisa ngerasain. Oh ternyata ini rasa yang emang apa ya emang saat itu kebutuhannya pengen banget gitu. Kita Nanti dulu kali ya. nah dan si anak kan jadi belajar. Oh ternyata aku nggak begitu ya nggak kayak kemarin rasanya gitu. Iya. Aku nemuin gitu kayak siapa yang ngomong gitu kan. Ada juga keinginan kebutuhan gitu kita. ya. Tunggu seminggu. Tunda seminggu gitu ya. Kembali lagi ini kita kan. Ini keinginan ya. Maksudnya keinginan pengen beli sesuatu. Misalnya oke kalau emang kebutuhan beda ya. Bisa aja lu ini kok foto gak ya minyak goreng ini? Iya lah butuh minyak goreng. Beda. Minggu. Kami iya nggak aja pakai air. Beda ya. Beda. Keinginan apa gitu ya sesuatu yang kita udah punya terus kita mau beli barang. Kebiasaan terjadi di anak-anak gitu loh. Kita kadang suka kesal sendiri. Apa sih kayak gitu dibeli gitu? Iya. Di kebutuhan pokok. Iya. Kalau apa yang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier itu tetap harus diajarin ke anak sih kayaknya itu. Iya benar. Jadi harus kalau aku ya itu kasih waktu ke anak gitu. Walaupun di situ kesel, kita berusaha menjelaskan waktu yang kita ini ya targetin misalnya seminggu gitu. Enggak. Kayak yang di awal. Ini bukan ini deh. Bukan kemarin mama dibilang orang kemarin makanya harusnya beli kemarin. Aku mau beli kemarin nggak boleh. Enggak sih. Tadi gitu deh. Tadi dengerin. Maksudnya kalau anak kayak kan itu nggak akan habis ya. Maksudnya anak juga bisa aja dia buat alasan yang kadang kita bikin jadi merasa bersalah tuh. Tapi jangan ajarin anaknya sebenarnya jadi diskon sih. Kadang kan gitu ya. Itu salah. Iya. Kalau lu emang perlu barang itu juga diskon sama enggak ya lu beli gitu ya. Orang suka sadar sendiri ya. Akhirnya semua dianggap enteng kalau jadi benar, gampangin jadi. Ya kan. Atau kadang sebaliknya juga ada yang bukan ngedoktrin tapi kadang orang tua nggak sadar misal beli apa mahal jangan nggak usah ternyata nggak baik buat anak gitu. Iya. Jadi apa anak menilainya misalnya dia beli nasi 20.000 aja dibilang mahal gitu. Jadi salah pemahaman gitu loh. Itu yang kadang orang tua juga susah lihat. Ini belinya jangan mahal.
Ya kembali lagi anak sekarang kan itu kan dia logis ya. Jadi emang harus kita ngejelasinnya pun juga logis gitu. Aduh kayaknya beli yang lain gitu, bahasanya harus diubah. Bisa, iya. Ya. Anak sekarang pintar gitu. Apa yang dia terima itu kan ditangkap jadinya kan gitu. Iya. Oh, gue sih nggak pernah ngejar kayak diskon itu kalau di gue. Terus yang kedua waktu itu yang Tika bilang kayak tunggu dulu deh. Betul nggak sih? Tapi ini bentrok terus tuh. Ya, Berhari-hari itu kita ditanya. ngeyel kan? Iya. Ngeyel. Ya tuh kita harus tebak kepingnya tuh gak. Iya. Aku sih kadang-kadang contoh nih ya kayak anak di rumah yang nomor 3 butuh sepatu gitu kan. Terus ada sepatu kakaknya yang masih bagus banget cuma dipakai sekali 2 kali. Itu gue paksa harus pakai itu. Lu nggak harus beli baru gitu kayak gitu-gitu. Iya. Itu maksudnya itu yang kayak gitu hal-hal itu yang walaupun anak ngeyel karena harus baru. Jadi mindset baru sama yang ini bisa lo dipakai gitu. Itu kan sebenarnya itu diajarin tuh gitu. Nggak harus baru, nggak harus Penggunaannya ya, bukan lebih ke fungsi ya. bukan belinya. Iya. Emang sih ada rasa Beli beli. Ya, Itu juga bisa bikin ketagihan anak gitu kan. Itu Karena yang anak harus perlu dikecewain juga sih. Misalnya minta apa nggak usah gitu. Iya. Nggak apa-apa ngeliat anak kecewa. gak usah didengar lah. Ini anaknya ini nih. Cunanya nurutin terus nih. Dia nggak tega. Tapi pembelajaran sih dak gitu. Mau lihat anak nangis untuk dia proses belajar kayak nggak apa-apa. Iya, Walaupun menangis ya. karena ini buat mereka ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan pola asuhnya kadang-kadang kayak gini kan mungkin bagi kita aduh nggak tega kasihan. Tapi Itu malah yang terbaik dan tapi kedepannya justru itu loh yang terbaik. Gitu. Jadi kalau misalnya punya anak sekarang, anakmu ternyata konsumtif, greng, Wow. mungkin Harus diperiksa lagi apa yang harus dibenerin gitu kan. Iya. Dari diri bisa lah. Ya. konsumtif juga, contoh supaya Iya. Kan kita kan orang tua role model kan, jadi anak pasti ngeliat gitu loh, mau nggak mau dia akan contoh. Ya, apa pendidikan utama kan dari rumah. Tapi memang orang-orang kan Dari begini, keluarga. maksudnya kayak perempuan juga nggak semua konsumtif, maksudnya dalam arti semua sebenarnya perempuan memang dasarnya memang konsumtif. Tapi ada yang konsumtifnya di mana, ada konsumtifnya di untuk dirinya sendiri, ada yang konsumtif bersama. Kita nggak usah melabelin bahwa konsumtif itu negatif kalau aku bilang ya. Iya, Tapi nggak apa-apa. ya boleh gitu, membeli itu boleh, kalau tak konsumtif ntar lu diem aja. Maksudnya Nggak salah. tetap boleh, tapi lihat konsumtif over. Ya kalau Suka beli-beli gitu kan. Iya, suka gampang untuk membeli gitu loh konsumtif itu. Jadi tanpa dia pikirkan dia pengen saat itu beli gitu. Padahal akhirnya barangnya juga diem nggak kepake. Itu kan sebenarnya juga nggak baik kan gitu. Dan anak-anak sekarang juga di bawah umur 20 mereka udah ada yang kerja tuh. Terus pengalaman mereka dapat gaji pertama udah lupa nih gitu. Kayak yang mereka udah ngebendung lama pengen sesuatu, akhirnya dari situ habis gajinya. Itu yang akhirnya mereka jadi konsumtif. Terus nggak bisa manage, ya mungkin ya karena pertama kali kan dapat gaji gitu. Ya masih bolehin tapi ya. oke lah kalau gitu. Ya nggak apa-apa, oke. Nah, di situ balik lagi orang tua kan ngebimbing mereka kan untuk jangan terus-terusan. Iya gitu. Jadi konsumtifnya harus dikontrol, boleh. Tapi Ya balik lagi, kalau kita pengalaman kita konsumtif gimana? aku bukan konsumtif. Aku makanan. Konsumtif juga. Nah, kayak aku bilang kan beda-beda tuh. Beda-beda, iya. Konsumtif. Gue selalu apa aja. Maksudnya gue kalau beli Nggak berpikir kayaknya ya untuk membeli tapi gue sesuatu. kadang beli tuh nggak satu gitu ya, bisa selalu banyak gitu. Kalau ini makan apa gue nggak tahu gitu. Itu pengen beli. Jangan lapar mata. Iya. Iya, semua dari mata. Iya. Buat perut gue. Besoknya makanan bisa dimakan. Nggak nongkrong di mana barangnya. Barang. Ya oke, berarti gimana ya mengatasi rasa konsumtif? Ya rasa BM-nya dikurangin. Iya, rasa BM-nya. Aku dasar gitu, jadi orang yang banyak mau. Ya kita balik Ya, lagi harus ke merasa kecukupan itu loh. Ya, Rasa kecukupan itu harus Atau ditanam. kamu bikin ya udahlah. Aku seminggu ini boleh berapa kali aja gitu. Ya boleh. Dibikin kontennya. Jadi Ya buat diri. keinginan konsumtifmu tetap terpenuhi, tapi juga tidak berlebihan. Iya. Karena ada akhirnya stres. Nggak boleh beli. Itu karena dia nggak bisa ngontrol lagi dirinya kan, kebablasan. Itu bisa endingnya, wah malah berlebihan. Sekalinya di ini rujak. Kadang godaan, lihat temen itu juga kan lebih nyiksa gitu kan. Kalau itu tuh ending. Pengen. Jangan pikir pengen beli. Ayo kita buat ya.
Terus apa lagi take pointnya? Lupa lagi kita. Koinnya jangan berlebih. Udah itu doang. Masa gitu, yang kita Anak bilang sekarang ini itu. bahwa anak-anak sekarang ini memang harus diajarin ya. Nah, kita nggak bisa mencegah itu gitu loh. Oke, kita nggak bisa mencegah perilaku Karena- konsumtif. Nggak bisa mencegah. Oh ya maksudnya lingkungan kayak Iya. udah Nggak bisa mencegah pengaruhnya. belum selesai makanya tadi kamu udah Jadi saudara-saudara, karena pengaruh teknologi ini loh gitu kan jadi kayak ke marketplace mereka bisa scroll banyak gitu terus influencer yang mereka ikutin apalagi ya mereka bisa jalan ke mall ngeliat barang-barang belum dari teman-temannya gitu jadi itu pengaruh-pengaruh yang kita balik lagi nih di dalam yang ngontrol anak-anak gitu loh mengingatkan anak-anak gitu kadang kan kalau anak-anak nggak bisa ngendalin itu. oke, berarti pengaruh konsumtif nggak bisa kita stop. Apa ya nggak bisa Tapi yang kita bisa kontrol adalah untuk tindakan selanjutnya gitu, tindakan Ya. ya orang konsumtif pengaruhnya banyak, tapi akhirnya istilah kata lu check out nggak akhirnya gitu. ya kayak misalnya di marketplace itu masukin aja keranjang Ya, belum itu kan kayak kepuasan kan udah kayak kita udah dikasih tahu udah masuk keranjang udah kita lagi belanja udah kayak kita apa ya mindsetnya. mainin otak kita gitu loh padahal nggak jadi belanja lu kayak gitu. Bohongin aja. Sakit-sakit nggak? Ngebohongin keinginan kita. Iya. Kita. Misalnya lu ke supermarket gitu kan, masukin aja semua gitu, nanti balikin lagi. Pegel bu. Iya udah. Kalau banyak. Dan daripada nanti pulang, jangan sampai kasih ya. Balikin lagi ke raknya gitu kan. Terus itu ibu-ibu Dibuat aja Dipuasin dulu. dibalikin. Ya masuk akal gitu kan. Nanti kalau nggak diturutin perjalanan pulang tuh penyesalan gitu. Penyesalan yang ada. Kenapa nggak jadi beli itu ya? Kenapa nggak ngambil gitu? Ngambil doang kan? Gue tuh sering kayak gitu. Nyesel gitu kan. Kenapa nggak diambil ya? Padahal harganya juga cuma segini. Padahal nanti bisa saya matok lagi gitu makanan gitu. Dari penyesalan. Ya oke berarti baik lagi pengaruh itu nggak bisa kita bendung tapi Kita harus berdampingan ya sama itu ya gimana caranya. tapi kita mengatasinya gitu ya mengatasi pengaruh Nah itu semua diterapin deh ke anak-anak Ya. gitu. Karena kan sekarang kita gimana sih anak-anak gak konsumtif di era yang banyak barang-barang baru, banyak, mesti lagi seminggu aja keluar lagi, ya. berapa hari aja keluar lagi cuma ganti motif misalnya kayak gitu. Banyak ya Iya, banyak. ganti-ganti. Nah itu gimana melihat hal-hal seperti itu tuh lebih ke lebih ke kasih paham lebih bahwa oh ya kalau aku udah punya yang barang yang kemarin brand yang ini satu ini masih kok gitu nggak harus aduh menyesal aduh besok bisa ke mimpi-mimpi gitu kan Ya, ada itu yang ada ke kayak mimpi-mimpi Tapi nggak apa sih, biarin aja, biar berproses kan. jadi Iya. mimpi aja. Dan jadi mimpi aja gitu. Nanti lama-lama dia akan terbiasa gitu. Kalau kekecewaan itu kan nanti udah terbiasa. Karena Nggak boleh, cuma ya udah. baru tahu kalau cuma barang aja gitu ya kayaknya nggak terlalu berlebihan. Ya nggak gampang kali ya di umur segitu tuh buat ngadepin itu gitu kan. Beda generasinya gitu loh, nggak segampang gitu kayaknya. Ya udah sih ya maksudnya anak-anak memang kalau misalnya ini ya kita menarik sisi positifnya aja. Apalagi dengan misalnya kamu pengen punya itu, ya udah coba kamu bikin berkreasi. Kalau misalnya itu, Ya apa sih? ya akhirnya Pinter-pinter yang dia itu bisa, aja. dia bisa. Gue bisa juga loh punya atau bikin kayak gitu loh. Jadi Tapi kan bukan branded yang itu loh, bukan merek yang itu, gitu kan? Gimana gitu loh, ya kan? Orang tua lagi dong kasih paham, pendampingin anak kan gitu. tapi maksud aku belum cukup umur ya kalau anak-anak dia belum bisa belum cukup umur kalau anak-anak belum punya ini sendiri gitu loh masukan sendiri terus maksudnya banyak mau itu kan menurut aku belum cukup umur sih kayak misalnya kalau kamu tuh masih umur segini belum ada masukan tapi udah banyak mau gitu kan Iya. terus akhirnya kepus orang tua itu kan salah konsumtif yang salah gitu maksudnya gimana caranya kalau mau sesuatu ya effortnya apa mungkin kalau yang anak-anak nabung dari Ya. uang jajan ya Jajan, motor ya. gitu nabung gitu ada cara yang kita ajarin gitu loh ada cara Kan kayak sebenarnya nggak imbang gitu ya. Kita sedang mendidik anak kita untuk paham bagaimana untuk tidak jadi konsumtif. Cuman di lingkungannya yang mereka lihat, ini teman-temannya pada konsumtif, Nah, gampang banget gitu. Itu yang sulit di kita gitu ya. Kejembatan itu gitu. padahal kita kasih ya Tapi ya udah deh gitu kan gampangin. Tapi ternyata itu jelek. Ya, mungkin gitu sistem tarik ulur lagi. Kadang-kadang kasih ya minggu
kemarin kita belum ini, minggu ini boleh lah ya gitu. Gini bener kan? Iya. Yo, Tuh. orang lagi ekor Orang tua anak itu hati-hati. Ini orang tua mungkin yang ngeliat, oh gampang ya mamanya belanja ini itu atau nggak papanya gitu. Ya akhirnya dia juga akhirnya kan Iya. Ya, role model banyak ingin. Ya udah, ya udah. Itu dia lagi mikir, aduh nanti anaknya minta apa lagi nih gitu. Gimana gue nolaknya ya? Caranya gimana nih? Kayak gitu lah ya. Kan anak-anak kita mampu menurut kita penting nggak penting ya. Tapi ya tetap Yang penting fungsi barangnya sih ya. satu itu ya. Fungsi barangnya diutamain dulu. Setelah itu Menghargai barang juga, Iya. ya kan? Habis beli, oh bagus beli ya. Ya berapa hari udah dia nggak mau jaga. Oh aja. Banyak juga anak-anak gitu loh. Ya wis waktu itu. jangan lupa subscribe ya. Like dan komen.